Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Tahudin dari UPT SPF SMP Negeri 28 Makassar. Kali ini saya akan mencoba mempraktikkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan atas kasus dilema moral. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina, dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya, yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini? Nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus ini adalah kebenaran lawan kesetiaan. Kasus ini menempatkan Tari dalam sebuah dilema moral yang mendalam, di mana ia harus memilih antara dua nilai yang sama-sama penting, yaitu kebenaran dan kesetiaan. Nilai kebenaran menuntut Tari untuk bertindak jujur dan mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang ia lihat. Kebenaran adalah fondasi dari keadilan dan integritas. Melaporkan perbuatan Rara adalah cara untuk memastikan bahwa dompet Nina dikembalikan dan kejujuran ditegakkan. Sementara nilai kesetiaan menuntut Tari untuk setia kepada sahabatnya Rara. Kesetiaan adalah nilai yang kuat dalam persahabatan, yang melibatkan perlindungan dan dukungan terhadap teman, bahkan dalam situasi sulit. Melaporkan Rara akan mengkhianati kesetiaan ini dan berpotensi merusak hubungan persahabatan mereka. Jadi inti dilema yang dihadapi oleh Tari di pada kasus ini adalah Tari dihadapkan pada pilihan sulit antara dua nilai yang sama-sama penting, yaitu mengatakan kebenaran atau tetap setia kepada sahabatnya. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus ini? Yang pertama, Rara. Kemudian yang kedua, Tari. Yang ketiga, Busri. Dan yang keempat, Nina. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4. Yang pertama, Rara menemukan sebuah dompet berisi uang di perpustakaan. Fakta yang kedua, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Fakta yang ketiga, Busri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Fakta yang keempat, Tari melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Fakta yang kelima, Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Dan fakta yang keenam, yaitu Tari menyadari bahwa melaporkan Rara dapat merusak persahabatan mereka. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Yang pertama, uji legal. Pada uji legal, apakah tindakan Rara melanggar hukum? Ya,
Mengambil dompet yang bukan miliknya melanggar hukum pidana. Dalam hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pencurian atau penggelapan, meskipun dalam skala kecil. Sebagai warga negara, setiap orang memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindak kriminal. Kemudian untuk uji regulasinya, apakah tindakan Rara sesuai dengan kode etik atau kebijakan sekolah? Tentu tidak, karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah melanggar tata tertib atau kode etik yang mengatur perilaku siswa. Tindakan Rara jelas melanggar peraturan sekolah tentang kejujuran dan integritas. Selanjutnya uji publikasi. Apa yang akan terjadi jika keputusan Tari untuk tidak melaporkan Rara diberitakan di media? Apakah ia akan merasa nyaman jika semua orang tahu ia menyembunyikan kebenaran demi melindungi sahabatnya? Berikutnya uji intuisi. Apa yang dikatakan oleh suara hati Tari? Jauh di dalam hati, Tari tahu bahwa mengembalikan barang yang hilang adalah hal yang benar. Ia juga tahu bahwa menyimpan kebenaran untuk melindungi teman adalah tindakan yang salah. Dan yang terakhir, uji panutan atau idola. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang ia kagumi dalam situasi ini? Seseorang yang dijadikan panutan pasti akan memilih untuk bertindak jujur dan benar, meskipun itu sulit. Selanjutnya, langkah kelima, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Pada kasus 4, pengujian paradigma benar lawan benar yang dapat dilakukan adalah kebenaran versus kesetiaan. Ini adalah paradigma inti yang paling relevan dengan dilema Tari. Pengujian ini menempatkan dua nilai kebajikan yang sama-sama penting dalam konflik, yaitu kebenaran dan kesetiaan. Nilai kebenaran menuntut Tari untuk bertindak sesuai dengan fakta yang ia ketahui. Kebenarannya adalah Rara mengambil dompet Nina. Jika Tari memilih kebenaran, ia harus melaporkan Rara atau setidaknya menceritakan apa yang terjadi. Nilai kesetiaan menuntut Tari untuk setia kepada sahabatnya. Kesetiaan adalah nilai yang kuat dalam persahabatan, yang seringkali melibatkan perlindungan terhadap teman dari bahaya atau konsekuensi negatif. Jika Tari memilih kesetiaan, ia akan tetap diam untuk melindungi Rara. Kemudian langkah ke-6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Ada 3 prinsip resolusi yang bisa diterapkan pada kasus ini, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Pada prinsip ini, berfokus pada hasil atau konsekuensi terbesar bagi semua pihak. Tari harus mempertimbangkan dampak dari setiap pilihannya. Jika ia diam, dompet Nina tidak akan kembali, dan ia akan melindungi Rara, tetapi ia mengorbankan kejujuran. Hasilnya, Nina dirugikan, dan hubungan Tari dan Rara mungkin akan tetap baik untuk sementara, tetapi diliputi kebohongan. Jika ia melapor, Rara akan menghadapi konsekuensi, tetapi dompet Nina kembali. Hasilnya, keadilan ditegakkan, dan Tari mungkin akan kehilangan persahabatan, tetapi ia menjaga integritasnya. Dari perspektif ini, melaporkan adalah pilihan terbaik karena mengembalikan dompet adalah hasil yang paling adil dan benar bagi pihak yang paling dirugikan. Yang kedua, yaitu prinsip berpikir berbasis aturan. Prinsip ini menekankan pada kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Aturan sekolah dan norma moral universal melarang pencurian. Jika Tari diam, ia melanggar aturan moral universal tentang kejujuran dan juga peraturan sekolah. Jika ia melapor, ia menjunjung tinggi aturan dan standar yang berlaku, meskipun itu berarti melawan teman. Jadi berdasarkan prinsip ini, Tari harus melaporkan Rara, karena kebenaran harus diutamakan di atas kesetiaan. Kemudian yang ketiga, prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip ini berpusat pada empati dan welas asih. Tari perlu mempertimbangkan siapa yang paling membutuhkan bantuan dan perlindungan. Ia bisa merasa peduli pada Rara, yang mungkin menghadapi masalah jika dilaporkan. Namun, ia juga harus peduli pada Nina, yang telah kehilangan dompetnya. Selain itu, ia juga harus peduli pada dirinya sendiri
dan integritasnya sebagai individu. Dalam konteks ini, rasa peduli tidak hanya berlaku pada Rara, tetapi juga pada Nina dan pada diri Tari sendiri. Rasa peduli sejati akan mendorong Tari untuk membantu Nina mendapatkan kembali dompetnya dan pada saat yang sama membantu Rara dengan mengoreksi perilakunya. Meskipun setiap prinsip menawarkan perspektif yang berbeda, ketiga prinsip tersebut secara konsisten mengarah pada satu kesimpulan, yaitu tindakan yang benar bagi Tari adalah melaporkan atau mengambil langkah untuk mengembalikan dompet Nina. Meskipun ia harus mengorbankan kesetiaan jangka pendek, tindakan ini akan menjaga integritas dan keadilan yang lebih besar. Selanjutnya langkah yang ketujuh. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Opsi lain yang lebih kreatif yang pertama, Tari bisa menegur Rara secara pribadi dan memberinya kesempatan untuk berbuat benar dengan mengajak Rara berbicara empat mata. Ia bisa mengatakan, Ra, aku melihat kamu mengambil dompet Nina. Aku tahu itu bukan niat jahat, tapi itu milik Nina dan dia kehilangan. Kamu harus mengembalikannya. Opsi ini menempatkan kebenaran sebagai prioritas, tetapi juga menghargai kesetiaan dan kasih sayang. Tari memberikan Rara kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa harus menghadapi konsekuensi langsung dari guru. Ini adalah tindakan yang bijaksana karena memberikan Rara kesempatan untuk belajar dari kesalahannya dan menjaga integritasnya. Kemudian opsi yang kedua yaitu Tari bisa menciptakan situasi yang memungkinkan Rara mengembalikan dompet tanpa ketahuan. Tari bisa memberikan ide kepada Rara untuk meletakkan dompet itu di tempat yang mudah ditemukan, seperti di meja perpustakaan, seolah-olah dompet itu baru saja ditemukan. Lalu, ia bisa memberitahu guru bahwa ada dompet di meja. Opsi ini bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang benar, yaitu dompet kembali ke pemiliknya tanpa harus secara langsung merusak hubungan atau membuat Rara merasa malu. Ini adalah solusi yang kreatif dan berorientasi pada hasil. Kemudian opsi yang ketiga, Tari bisa meminta bantuan dari pihak ketiga yang dipercaya untuk memediasi dengan berbicara melalui guru BK yang dipercayainya. Ia bisa menceritakan apa yang terjadi tanpa menyebut nama Rara secara langsung jika ia tidak nyaman. Guru BK dapat memberikan nasihat atau bahkan berbicara dengan Rara secara pribadi untuk membimbingnya. Opsi ini menunjukkan kebijaksanaan Tari dalam mencari bantuan dari orang dewasa yang berwenang. Hal ini memastikan kebenaran akan terungkap dan masalah terselesaikan secara profesional. Ini juga tetap melindungi hubungan pertemanan Tari dan Rara. Kemudian langkah yang kedelapan, apa keputusan akhir yang ibu atau bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Tari tidak boleh diam saja, tetapi juga tidak perlu langsung melaporkan Rara ke guru. Tari sebaiknya memilih opsi pendekatan langsung dan personal sebagai langkah pertama. Tujuannya adalah memastikan dompet Nina kembali dan pada saat yang sama memberikan Rara kesempatan untuk berbuat benar. Dengan berbicara langsung kepada Rara, Tari memberikan dia kendali untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, yang mana ini adalah tindakan yang jauh lebih etis daripada menjatuhkan sanksi tanpa kesempatan. Selain itu, Tari juga dapat menjaga integritasnya sebagai individu yang jujur dan bertanggung jawab dengan tidak menyembunyikan kebenaran, tetapi lebih memilih jalan yang paling bijak untuk menyelesaikannya. Keputusan ini adalah pilihan yang paling matang karena menyeimbangkan nilai-nilai moral yang bertentangan dengan cara yang paling konstruktif. Ini menyelesaikan masalah yaitu dompet kembali, menjaga kejujuran, dan pada saat yang sama memberikan kesempatan untuk pertumbuhan moral baik bagi Rara maupun Tari. Langkah yang terakhir adalah ke-9. Pelajaran apa yang ibu atau bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu atau bapak di kemudian hari? Pelajaran yang diperoleh dari pengambilan keputusan ini yaitu bahwa integritas adalah fondasi dari semua tindakan yang benar. Dan hal itu jauh lebih berharga daripada kenyamanan atau persahabatan sesaat. Pengambilan keputusan ini mengajarkan bahwa ada nilai-nilai yang tidak bisa dikompromikan. Saya belajar bahwa dalam situasi konflik moral,
Saya harus mengutamakan nilai-nilai yang lebih fundamental. Dalam kasus ini, kebenaran dan keadilan harus menjadi prioritas di atas kesetiaan yang keliru. Menutupi kesalahan teman demi menjaga hubungan bukanlah tindakan yang benar-benar setia, melainkan justru mengorbankan kejujuran diri sendiri. Keputusan untuk tidak hanya diam, tetapi juga tidak langsung melaporkan, mengajarkan pentingnya keberanian untuk menghadapi masalah secara langsung, namun dengan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa resolusi konflik tidak selalu harus bersifat konfrontatif. Ada ruang untuk pendekatan yang lebih bijaksana dan manusiawi. Keputusan untuk menghadapi Rara secara pribadi memberi ia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa tujuan etis bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memberikan kesempatan bagi orang lain untuk belajar dan bertumbuh. Adapun implementasinya di kemudian hari, jadi dari pelajaran kasus ini saya akan menerapkan untuk memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sebelum membuat keputusan, saya akan selalu refleksi diri dengan bertanya pada diri sendiri, apa nilai-nilai yang saling bertentangan di sini? Dan apa tindakan yang paling menjaga integritas saya? Yang kedua, saya akan melatih diri untuk tidak melihat masalah hanya dari dua sisi, hitam atau putih, tetapi mencari solusi kreatif yang dapat menyeimbangkan berbagai nilai moral, seperti yang saya lakukan dalam kasus ini. Dan yang ketiga, saya akan selalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan. Apakah keputusan ini akan menciptakan masalah yang lebih besar di kemudian hari? Apakah keputusan ini akan membantu membangun karakter dan integritas saya? Dengan demikian, pengambilan keputusan di masa depan tidak hanya akan didasarkan pada logika, tetapi juga pada pemahaman etika yang mendalam dan refleksi diri yang berkelanjutan.